Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Ayo bermain tebak-tebakan. Siapkan beberapa benda yang ada di kelasmu. Cobalah tutup matamu. Raba benda-benda tersebut dengan tanganmu. Dapatkah kamu merasakan permukaan benda tersebut? Apakah nama benda tersebut? Dapatkah kamu menebak semua benda yang ada dalam kotak? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Cara mengenali benda dapat dari permukaan atau bentuknya. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Cobalah membuat kalimat tebak-tebakan, tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Sampaikan kepada temanmu, mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Ciri-ciri benda ini berbentuk lingkaran atau segi empat. Permukaan benda ini halus. Benda ini ditempelkan di dinding. Kegunaan benda ini adalah untuk mengetahui waktu. Nah, kira-kira apa ya benda tersebut? Iya, jam dinding. Nah, apakah temanmu dapat menebak? Berapa banyak teman yang dapat menebak? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Nah, sekarang ayo berlatih mengerjakan soal-soal berikut. 1. Perhatikan gambar berikut. Sebuah toko bola memiliki 62 buah bola. 20 bola tersebut kempis. Ada berapa bola yang tidak kempis? Ditulis 62 dikurangi 20. Hasilnya adalah 42. Atau kita susun ke bawah, 62 dikurangi 20. Kita kurangkan dulu yang satuan, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian puluhannya yang kita kurangkan, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama ya, 42. 2. Perhatikan gambar berikut. Sebuah toko buku memiliki 48 buah penggaris. 20 penggaris tersebut telah terjual. Ada berapa penggaris yang belum terjual? Ditulis 48 dikurangi 20. Hasilnya adalah 28. Kita susun ke bawah. 48 dikurangi 20. 8 dikurangi 0 sama dengan 8. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3. Cobalah membuat 2 soal pengurangan. Mintalah temanmu untuk menyelesaikannya. Nah, ini hanya contoh ya. Soal yang pertama misalkan, Dayu memiliki 25 buah permen. Ia memberikannya kepada Siti 12 buah permen. Berapa sisa permen Dayu? Ditulis 25 dikurangi 12 sama dengan 13. Kita susun ke bawah, 25 dikurangi 12. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi sisa permen Dayu adalah 13 buah. Kemudian soal yang kedua. Beni memiliki 46 butir kelereng. Saat bermain kelereng, Beni kalah. Ia kehilangan 23 butir kelereng. Berapa sisa kelereng Beni? Ditulis 46 dikurangi 23 sama dengan 23. Kita susun ke bawah, 46 dikurangi 23. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi sisa kelereng Beni adalah 23 butir. 1.
Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Nah, ini sepeda. Bahan-bahannya adalah logam, kemudian plastik dan karet. Botol terbuat dari kaca. Buku terbuat dari kertas. Penghapus dari karet. Cangkir terbuat dari plastik. Panci terbuat dari logam. Selimut terbuat dari kain. Kursi dari kayu dan wajan dari logam. Diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Supaya cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Karena jika hujan, benda yang terbuat dari bahan kertas akan hancur. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Karena kayu bahannya kuat dan mudah dibentuk. Coba isilah tabel di bawah ini dengan benar. Yang pertama adalah gelas terbuat dari kaca. Ciri-cirinya bening, keras, permukaan halus. Kegunaan adalah tempat air. 2. Lemari kelas terbuat dari kayu. Ciri-cirinya kuat, keras, permukaannya halus. Kegunaan untuk menyimpan barang-barang. 3. Pintu kelas terbuat dari kayu. Ciri-ciri kuat, keras, dan permukaannya halus. Kegunaannya untuk memberi batasan jalan keluar masuk. 4. Buku terbuat dari kertas. Ciri-cirinya permukaan halus. Kegunaan untuk menulis atau membaca. 5. Ayunan terbuat dari besi. Ciri-cirinya keras. Kegunaannya untuk bermain. 6. Ember terbuat dari plastik. Ciri-ciri bahannya kuat dan permukaan halus. Kegunaan untuk menyimpan air, cucian, dan lain-lain. 7. Panci terbuat dari logam. Ciri-cirinya keras dan mengkilap. Kegunaan sebagai alat memasak. 8. Selimut terbuat dari kain, permukaannya lembut. Digunakan untuk melindungi tubuh dari kedinginan. 9. Penghapus terbuat dari karet. Ciri-cirinya elastis. Gunanya untuk menghapus tulisan. 10. Pensil terbuat dari kayu. Ciri-cirinya permukaannya halus. Berguna untuk menulis. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah ditulis 30 ditambah 12 sama dengan 42. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah ditulis 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah ditulis 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Nah, perhatikan kembali pernyataan berikut. 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 dikurangi 12 sama dengan 30.
42 dikurangi 30 sama dengan 12. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Bisa ya? Nah, cobalah selesaikan soal-soal berikut. Sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil. Toko buku menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah 46. Ditulis 22 ditambah 24. Hasilnya adalah 46 pensil. 2. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak 22. Ditulis 46 dikurangi 24, hasilnya adalah 22. 3. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 22 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh adalah 24. Ditulis 46 dikurangi 22, hasilnya adalah 24. 45 ditambah 33 sama dengan 78. 78 dikurangi 33 sama dengan 45. 78 dikurangi 45 sama dengan 33. 53 ditambah 35 hasilnya adalah 88. 88 dikurangi 53 sama dengan 35. Sedangkan 88 dikurangi 35 hasilnya adalah 53. 6. 25 ditambah 61 hasilnya adalah 86. Maka 86 dikurangi 25 hasilnya adalah 61. Sedangkan 86 dikurangi 61 hasilnya adalah 25. Menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak hati-hati dapat membahayakan keselamatan. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang pada perbuatan yang benar. Berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya. Nah, gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok. Ini tentu saja perbuatan yang salah, jadi kita silang ya. Alasannya adalah akan membuat tembok menjadi kotor. Nah, gambar yang kedua ini ada seorang anak yang bermain ayunan. Ini perbuatan yang benar ya, jadi kita centang. Kenapa? Karena tidak membahayakan orang lain. Gambar yang ketiga ada seorang anak yang bermain ayunan. Di depannya ada anak yang lain. Ini adalah perbuatan yang salah ya, jadi kita silang. Kenapa? Karena ia bisa menabrak anak yang berada di depannya. Kemudian yang keempat, ini ada seorang anak duduk di meja. Ini juga perbuatan yang salah. Jadi kita silang. Kenapa? Karena meja bukan tempat duduk. Kemudian gambar yang terakhir ini ada anak yang bermain perosotan. Tapi dia naik dari perosotannya, bukan dari tangga. Ini juga perbuatan yang salah. Karena bisa membahayakan diri sendiri. Nah, selanjutnya presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.